Saya Selin mewakili kelompok saya, Sarah, Jordan, Maxi, dan juga Marina Elisa akan memberitahukan hasil diskusi kami tentang topik yang diberikan oleh saya. Pertanyaan pertama, bagaimanakah keadaan gereja saat ini jika dulu sewaktu penginjil datang membawa kekristenan, mereka tidak mengaplikasikan alat musik, pakaian Eropa, arsitektur Eropa pada gedung gereja, dan busana Eropa dan budaya Eropa lainnya ketika mendirikan gereja, tetapi justru mengaplikasikan alat musik, pakaian, arsitektur lokal, dan budaya lokal lainnya? Jawaban kami adalah banyak gereja di Indonesia yang sudah tidak mengikuti budaya Eropa karena dianggap lebih dekat dengan kondisi warga setempat. Sudah banyak gereja-gereja etnis yang menggunakan alat musik, pakaian adat, arsitektur lokal, dan budaya-budaya lokal lainnya seperti GKJ atau Gereja Kristen Jawa dan juga HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Pertanyaan kedua, bagaimana keadaan gereja saat ini jika bagian dari budaya Eropa seperti alat musik, pakaian, arsitektur Eropa ditinggalkan dan mulai mengaplikasikan budaya dari Indonesia seperti baju daerah, alat musik daerah, dan budaya daerah lainnya? Jawaban kami, karena banyaknya budaya yang dimiliki Indonesia dihadirkan atau menghadirkan banyak gereja yang mengikuti adat dari daerah-daerah yang berada di Indonesia. Hal ini adalah salah satu cara kita untuk melestarikan budaya dengan terang iman Kristiani, agar kita tidak salah dalam melestarikan budaya dan kita tidak sesat dan juga malah menyembah berhala. Sudah banyak gereja yang menggunakan alat musik lokal seperti gamelan itu di GKJ dan juga ada tagani di HKBP, dan juga masih banyak lagi gereja-gereja lainnya. Gereja-gereja juga sudah mulai meninggalkan penggunaan jas dan juga dress. Mereka sudah mulai menggunakan pakaian daerah mereka masing-masing seperti kebaya atau pakaian lain-lainnya. Mereka juga gedung-gedungnya sudah memakai arsitektur lokal. Dalam tata ibadah, mereka kerap kali menyisipkan budaya-budaya lokal seperti tarian-tarian serta merayakan hari-hari besar menurut kebudayaan mereka dengan cara-cara Kristiani. Pertanyaan ketiga, apa saja hal-hal positif atau negatif yang ada pada gereja yang mengaplikasikan budaya Eropa? Hal-hal positifnya itu lebih universal dan banyak diikuti oleh negara lain dan lebih diberi waktu kebebasan untuk merenung sendiri di gereja. Yang kedua, negatifnya itu mereka tidak mengikuti budaya Indonesia, oleh karena itu sulit untuk diterima oleh masyarakat di Indonesia. Pertanyaan keempat, apa saja hal positif atau negatif yang ada pada gereja yang mengaplikasikan budaya lokal? Jawaban kami, positifnya meningkatkan rasa cinta terhadap budaya, mempertahankan budaya yang ada, melestarikan budaya Indonesia, serta meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama. Negatifnya menyampurkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Pertanyaan kelima, dari kelima pola pandangan gereja mengenai Christ and culture, pola mana yang menurut kalian paling sesuai dengan iman Kristen? Berikan penjelasan dan lengkapi ayat yang mendukung. Jawaban kami yaitu pandangan kelima, karena budaya tidak langsung diterapkan dalam kehidupan bergereja. Namun budaya harus disaring terlebih dahulu dan disinari oleh terang Kristus, sehingga budaya yang kita anut dapat selaras dengan perintah Tuhan di Alkitab dan tidak menyimpang dengan ajaran-ajarannya. Ayat yang mendukung adalah 1 Korintus 10 ayat 23-33. Di ayat ini Rasul Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu dengan untuk kemuliaan Allah. Intinya segala perbuatan atau keputusan yang kita ambil, khususnya topik kita sekarang mengenai adat, kita lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tidak mau melakukan